Kasus video syur yang menyeret nama artis cantik Giselle Anastasia terus menggulirkan babak baru. Usai pihak kepolisian menetapkan Giselle dan Michael Yukinobu de Freitas atau MYD sebagai tersangka, polisi juga memastikan proses hukum keduanya terus berlanjut dengan terus melengkapi berkas perkara. Meski Giselle dan Michael Yukinobu de Freitas tidak ditahan, namun pihak kepolisian tetap mewajibkan keduanya untuk wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada Kamis 21 Januari kemarin, Michael Yukinobu de Freitas kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani wajib lapor yang kelima. Sedangkan Giselle tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukum yang mengantar surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Giselle tidak hadir lantaran sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Lantas, seperti apa komentar Michael Yukinobu de Freitas pasca menjalani wajib lapor yang kelima? Siang. Selamat subuh. Iya, siang. Dia mau tahu lapor dulu ya? Ya. Barusan wajib lapor yang kelima, seperti biasa ya. Hari ini kebetulan saya bersama rekan saya Mas Todi menyampaikan surat untuk pemberitahuan konfirmasi bahwa klien kami hari ini tidak bisa hadir untuk menjalani kewajiban sebagai wajib lapor. Karena kebetulan tadi malam kami mendapat konfirmasi melalui Mas Todi ke klien kami bahwa klien kami ada sempat kontak erat dengan rekan kerjanya yang positif. Nah, tapi hasil daripada klien kami, Mbak Giselle sendiri itu negatif. Hanya untuk menjaga kesehatan semua, hari ini klien kami melaksanakan atau menjalani isolasi mandiri di rumah diamannya sendiri. Tadi sih pagi kebetulan saya konfirmasi juga ke Mas Todi, saya telepon juga klien kami Mbak Giselle. Klien kami sehat, hanya untuk menjaga kesehatan semuanya, yang bersangkutan mengambil sikap untuk isolasi mandiri. Mungkin nanti setelah swab berikutnya hasilnya sudah lebih bagus, insya Allah akan menjalankan kewajibannya lagi untuk melakukan wajib lapor. Tetap, kalau Senin Kamisnya tetap, tapi kalau misalnya nanti besok atau lusa hasil swabnya juga sudah aman, negatif, sudah 2 kali, berarti mungkin Senin berikutnya sudah bisa hadir. Insya Allah doain aja teman-teman, tadi juga salam supaya mendapatkan doa yang terbaik supaya aman semuanya. Gini ya, kita semua kan sadar hukum ya, kalau kita sudah berbuat kita tanggung jawab. Siapa sih yang mau dimasukin dalam jeruji besi kan gitu. Ya saya rasa kalian juga nggak mau sedikit salah langsung dimasukin ke rumah tahanan yang di sebelah itu, ngumpul sama orang-orang yang ya berbagai macam kejahatan di situ kan kita nggak mau juga. Nah harapan kita kan Nobu ini kan nggak digabung dengan orang-orang yang begitu gitu loh. Ya kan dia bukan perampok, bukan pencuri, bukan koruptor gitu loh. Gini ya, kita semua kan sadar hukum ya, kalau kita sudah berbuat kita tanggung jawab. Siapa sih yang mau dimasukin dalam jeruji besi kan gitu. Ya saya rasa kalian juga nggak mau sedikit salah langsung dimasukin ke rumah tahanan yang di sebelah itu, ngumpul sama orang-orang yang ya berbagai macam kejahatan di situ kan kita nggak mau juga. Nah harapan kita kan Nobu ini kan nggak digabung dengan orang-orang yang begitu gitu loh. Ya kan dia bukan perampok, bukan pencuri, bukan koruptor gitu loh. Yang pasti untuk keuntungan pribadi nggak ada ya. Cuma ya memang hukumnya harus wajib lapor, ya udah. Saya sebagai warga Indonesia akan berusaha untuk mematuhi hukum itu. Kasus video panas 19 detik yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air ternyata juga berimbas pada kehidupan pribadi Michael Yukinobu de Freitas.
Sejak statusnya resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam video panas bersama Giselle, hal itu sangat berdampak pada jalinan asmaranya dengan sang kekasih hatinya. Hubungan yang telah terajut sekian lama itu harus kandas di tengah jalan akibat kasus yang tengah dihadapinya saat ini. Meski masih berkomunikasi, Michael Yukinobu de Freitas mengaku hubungannya dengan sang pacar sedang dalam status break dan keduanya pun tidak lagi berjumpa. Di sisi lain, banyak netizen justru terus memberikan dukungan untuk Michael Yukinobu de Freitas agar tetap kuat menjalani proses hukumnya. Bahkan beberapa netizen rela mengirim pesan khusus ke sosial media Nobu dan mengajaknya menikah. Lantas seperti apa tanggapan Nobu mengenai hal itu? Kalau memang sekarang ini statusnya kemarin sempat ini juga ya, sempat punya, cuma karena sekarang lagi ada permasalahan, mungkin lagi break dulu kali. Ya lagi istirahat aja dulu. Pasti orang Indonesia, orang lokal ya. Tapi masih kontek-kontekan mungkin? Ya masih. Terakhir ngasih support nggak? Ya masih sangat support. Tapi ketemu udah nggak? Enggak. Udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Berapa pekan ini ya? Beberapa. Breaknya itu sebenarnya setelah yang status tersangka itu. Itu saya positive thinkingnya sebagai bentuk support dari mereka aja ya, karena menurut saya itu bentuk support mereka lucu-lucu banget yang seperti itu, yang memberi rasa ayo no, kamu nggak sendirian kok gitu. Ada beberapa memang yang saya balas, saya karena suka berinteraksi aja. Seperti apa? Enggak sih, menurut saya sih biasa aja, perasaan banyak juga dari keluarga. Saya memang yang dari orang biasa ini, saya merasa memang kaget lah, berbagai komentar-komentar pastinya ya, yang pasti belum terbiasa dan benar-benar agak gimana kalau misalnya lihat komentar-komentar yang agak serem gitu. Tapi kalau untuk yang komentar support, dukung, doa, itu yang bikin membesarkan hati. Pekerjaan memang ada beberapa yang tertunda dulu. Kalau untuk terganggu, seperti yang tadi saya bilang, enggak juga, saya ikhlasin semuanya. Yang pasti untuk hal ini saya jalani aja, ikuti peraturan yang ada. Tidak hanya jalinan asmaranya yang kandas akibat video panas tersebut, Michael Yukinobu de Freitas juga mengaku kalau secara psikologis, masalah yang dihadapinya saat ini juga berpengaruh langsung terhadap psikisnya. Ia mengaku kerap diliputi kesedihan hingga mengurung diri di rumah. Apalagi persoalan hukum yang tengah ia hadapi juga berdampak pada keluarga, di mana sang ayah sempat syok hingga jatuh sakit. Meski menghadapi guncangan-guncangan itu, Michael Yukinobu de Freitas tetap ikhlas menjalaninya dan berharap bisa memperbaiki diri setelah masalah ini berakhir. Sedikit banyak ya ke psikologi saya. Yang pasti ada kesedihan ya dalam diri. Kalau malu gimana ya? Mungkin masih agak sungkan untuk keluar rumah sebenarnya. Nggak kepikiran malu ya. Maksudnya mungkin saya merasa cukuplah di rumah dulu untuk sementara, jangan kemana-mana, apalagi lagi COVID gini ya, kalau bisa jangan keramaian lah, ke tempat keramaian. Memang kemarin papi saya sempat drop banget sewaktu mau mengantar saya ke bandara, tapi memang saya mohon doa untuk teman-teman semua diberi kesembuhan dan kesehatan kepada orang tua saya pasti. Yang pasti iyalah, pasti banget. Saya akan berusaha jadi orang yang lebih baik. Pengennya teman-teman semua di Indonesia tahu kalau saya tuh memang pengen berubah dan memang orang yang baik. Kalau itu dirugikan, ya saya ikhlasin aja ya sebenarnya ya. Yang pasti jalanin aja lah. Memang kalau memang udah harus menghadapi hal ini, ya udah jalani dengan ikhlas. Hikmah yang diambil apa ya?
Sebenarnya nggak pernah terpikirkan saya untuk hikmah dari kejadian ini ya, karena saya merasa banyak teman-teman yang merasa risih mungkin ya akibat kejadian ini. Nah, karena itu yang sangat saya sayangkan dan minta maaf ke teman-teman. Kalau menurut saya orang bebas sih menanggapi apapun itu. Yang pasti di balik kasus ini saya nggak ada sedikit pun seperti mengambil keuntungan untuk diri sendiri, karena memang saya pribadi nggak ada keinginan untuk hal ini terjadi sebenarnya.